Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairullah Umang dari kelas 11 RPL 3 nomor absen 6. Kali ini saya akan melanjutkan tentang materi UML yang kemarin. Selanjutnya adalah penjelasan tentang activity diagram. Adalah versi UML untuk sebuah flowchart activity di mana diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah activity diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis, pemrogram tidak ingin untuk mulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat dalam sistem. Selanjutnya adalah simbol dari activity diagram. Yang pertama activity untuk memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya action digunakan merupakan state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Lalu initial node yaitu bagaimana objek dibentuk atau diawali. Selanjutnya activity final node bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang terakhir adalah fork node, yaitu suatu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Selanjutnya adalah fungsi dari activity diagram. Yang pertama menggambarkan proses bisnis untuk urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan activity proses bisnis. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perencanaan terstruktur, jadi mudah dipahami. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam pemodelan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Selanjutnya adalah state machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Berikut simbol-simbolnya. Yang pertama, state digambarkan berbentuk segi empat dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisinya saat itu. Lalu titik awal atau start, titik akhir atau end, guard, point, dan event. Fungsinya, yang pertama menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. State diagram membantu analis, perancang, dan pengembang untuk memahami perilaku objek dalam sistem. Selanjutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemungkinan diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari kanan. Selanjutnya adalah simbol dalam sequence diagram. Yang pertama lifeline, yang kedua message, yang ketiga message lagi tapi kebalikan. Selanjutnya adalah fungsi dari sequence diagram. Yang pertama mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram. Logika dari method atau operation
function atau procedure. Yang ketiga adalah logika dari service. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi UML. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.